Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si kurang kompak ini. Buah mangga, buah kedondong. Jawab salamnya kerasan dikit dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala hamdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Baik, Pak. Alhamdulillah baik Pak. Baik ya. Oke. Untuk hari ini yang hadir ada berapa orang sudah? Sekitar 21 ya. Jadi masih ada beberapa teman yang tidak hadir. Ada berapa orang tadi yang tidak hadir? Sekretaris? 5, Pak. 5 orang ya. Oke, jadi nanti tolong diisi chat di Zoom ini ya dengan mengetik nama kemudian hadir ya. Oke, sebelum kita masuk kepada pembelajaran, mohon untuk sekretaris untuk memimpin, silakan. Teman-teman semuanya, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Bapak akan share screen, izin ya. Untuk hari ini kita akan masuk kepada materi terkait dengan beribadah, bersyukur, dan berbuat baik. Sudah masuk share screen-nya, sudah bisa dilihat? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Sebelum kita kepada materi, mari kita bersama-sama ya. Harus semangat, harus kompak untuk menyanyikan lagu nasional ya, sebagai bukti bahwa nasionalisme kita tidak diragukan lagi. Bersama-sama menyanyikan lagu Maju Tak Gentar ya. Oke. Ada suaranya, mohon maaf. Ada. Oke, luar biasa. Sebelum kita masuk kepada materi, masih ingat materi sebelumnya? Sebelum kita ujian, ada materi terkait tentang apa? Bekerja keras dan bertanggung jawab. Bekerja keras dan bertanggung jawab. Ya, kita perhatikan. Nah, ini salah satu contoh orang yang bekerja keras, ya. Orang yang bekerja keras. Materi sebelumnya sudah Bapak sampaikan ya. Mungkin kalian melalui YouTube ya, atau melalui materi yang Bapak share terkait dengan kerja keras ya. Kemudian, dan ini merupakan tanggung jawab ya, kita sebagai seorang anak bertanggung jawab, kalian sebagai seorang pelajar maka bertanggung jawab ya terhadap tugas-tugas kalian ya. Oke, di dalam materi sebelumnya ya, itu terkait dengan bekerja keras dan tanggung jawab, maka ya materi hari ini itu terkait dengan beribadah
bersyukur, dan berbuat baik ya. Nah, ini keterkaitannya sangat erat sekali dengan materi sebelumnya, karena bagaimana kita akan kerja keras dan tanggung jawab itu akan dinilai ketika kita tidak niat karena Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya harus diniatkan ibadah ya. Firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nah, ini coba Bapak mau tanya Jaya Dirga. Ini gambar yang apa ini? Yang pertama ini terkait dengan apa? Bisa diperhatikan, bisa dilihat? Bisa, Pak. Ya. Ini terkait dengan apa? Bagaimana? Sholat, Pak. Sholat, ya. Beribadah. Putri Kamarila. Halo Putri Kamarila. Iya, Pak. Ya. Gambar yang di bawahnya terkait dengan apa? Ini membantu sesama, Pak. Membantu sesama. Dalam ibadah apa ini? Umroh kali itu, Pak. Ya, ibadah. Gimana? Bersyukur. Kemudian yang terakhir, Ronaldi Ahmadin. Nah, sedekah ya, berbuat baik. Oke, ya. Mana? Jadi kita mau dan berbuat baik dalam ini berbuat baik. Oke. Kompetensi dasar. Pertama, menganalisis, kemudian dan mengevaluasi makna. Quran surah Luqman ayat 13, 14, kemudian Al-Baqarah ayat 83 serta hadis tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta berbuat baik kepada sesama manusia. Kemudian indikator pencapaiannya ya yang akan kita harapkan ya tercapai pada hari ini, menentukan hukum bacaan dari Quran surah Luqman nanti ya. Kemudian menentukan makna, isi kandungan serta manfaat hikmah. Kemudian menentukan keterangan antara mana isi serta hikmah ya. Quran surah Luqman ayat 13. Kemudian Al-Baqarah ayat 3 hadis terkait dengan bacaan dan berbagai prinsip. Tujuan pembelajarannya meyakini bahwa agama mewajibkan umatnya untuk beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian berbuat baik kepada sesama manusia dengan perintah Quran surah Luqman ayat 13 dan 14, kemudian Al-Baqarah 83, menganalisis dan mengevaluasi makna ya. Quran surah Luqman ayat 13 dan 14, kemudian membaca, nanti ya diharapkan ada yang bisa membaca, kemudian melakukan alat ya, namanya baik dan yang kita lakukan dengan baik dan sama manusia. Oke, sebelum kepada materi, silakan untuk menyaksikan video, diamati videonya, nanti mohon untuk memberikan komentar terkait dengan video ini, ya. Silahkan menyaksikan video. Ojek, Mbak. Mas, ojek, Mas. Ojek, Bu. Mbak, ojek, Bu. Ojek. Ojek. Pak. Pak. Maaf Pak, bukan. Saya mau nanya alamat. PPPA Darul Quran di mana ya? Oh, alamat Iya. Darul Quran. Mas lurus aja. Oh, lurus aja. Ya, makasih Pak ya. Iya. Ojek, Dek. Dek, ojek.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa dek perutnya? Sakit Pak. Oh, kenapa kok sakit? Soalnya saya puasa Pak. Masya Allah, masih kecil udah puasa. Bukan bulan Ramadan juga saya puasa Pak. Bukan bulan Ramadan puasa juga? Iya. Astagfirullahaladzim. Udah, tunggu sebentar ya dek. Dek, ini ada makanan buat buka nanti ya. Makasih ya Pak. Iya, sama-sama. Nanti dimakan ya. Iya. Udah. Pak, ojek. Nah, iya Pak. Nah, yuk, jalan kita Mana Pak? ke Jalan Damai. Wah, wangi, Pak. Iya Pak, habis dicuci. Naik ya. Iya Pak. Iya Pak. Oh, sini, Pak. Oke. Pas. Alhamdulillah sampai. Ya. Ini, Pak, sebentar ya, Pak ya. Ya baik Pak. Silakan. Tunggu bentar, Pak. Pak, aduh ini buat di rumah. Pak. Iya, sama-sama. Sama ongkos sini, Pak, bentar. Ini, Pak. Pak, lebih nih Pak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Simpan aja. Banyak ya Pak. Iya, salam buat keluarganya, Pak. Makasih banyak. Saya nggak kena macet nih jadinya. Sama. Jadi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke. Sudah disimak semuanya? Sudah diperhatikan? Silakan yang bisa memberikan komentar dengan video ini. Saya Pak. Siapa? Amelia Safira. Oke, silakan. Jadi yang bisa kita ambil kesimpulan dari video ini, sesulit apapun hidup, jangan pernah melupakan ibadah dan membantu sesama. Luar biasa. Ada lagi yang lainnya? Ayo, yang bisa diambil, yang bisa kalian ya amati tadi dari video ini, apa sih yang bisa kalian terapkan nantinya gitu. Ada lagi yang lainnya? Silakan yang cowok, mana yang cowok nih? Muhammad Hendra Riyadi. Boleh? Ya, Pak. Apa yang bisa diambil dari video tadi? Tetap bersabar dan menjalani kehidupan kita dalam mencari penghasilan. Luar biasa ya, tetap bersabar, kemudian tetap berusaha ya, berusaha mencari penghasilan, kemudian jangan lupa juga tadi sampaikan sama temannya adalah berdoa ya, tetap sembahyang, beribadah ya. Oke, kita akan membahas terkait dengan tajwid. Di sini Bapak akan baca dulu ya. Nanti ini Quran surah Luqman ayat 13. Kita membahas tajwid bersama nanti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
sini terkait dengan tajwid ya. Mungkin ada yang bisa membantu Bapak. Yang pertama wa'il qala. Bacaan apa? Ada yang bisa? Silakan. Tobi, Pak. Siapa? Adin, Pak. Adin apa? Bacaan apa? Matobi. Sebabnya? Karena panjang 2 harokat. Oke, fathah bertemu dengan alif ya, bacanya panjang 2 harokat. Wa in qala luqman. Ada lagi yang bisa? Saya, Pak. Oke, apa Adin? Qalqalah kubro. Qalqalah kubro atau sugro? Kubro, Pak. Karena atau sugro? Tebal. Kubro, Pak. Kubro. Desta. Qalqalah kubro, Pak. Qalqalah subro itu, Pak. Ayo, yang mana betul? Subro, Pak. Kubro atau sugro? Subro. Desta sugro, alasannya? Karena masih dibaca tipis-tipis, Pak. Tipis-tipis. Oke, Adin. Saya qalqalah kubro, Pak. Karena kok. Oke. Berarti Bapak bacanya juga, perhatikan Bapak bacanya. Wa idh qala luq. Ya. Perhatikan. Bukan qalqalah kubro dan qalqalah sugro. Sugro dia membacanya tipis, cepat, dan biasanya dia berada di tengah kalimat. Kubro dia membacanya lambat, kemudian tebal, dan biasanya berada di akhir kalimat. Ya. Contoh yang kubro, qul huwallahu ahad. Kayak ini ya. Dan untuk menjadi versi yang mudah adalah lihat dia di tengah kalimat. Kalau di tengah kalimat maka dia subro. Ya, kalau di akhir kalimat di belakang sini misalnya, maka dia subro. Muhammad Aufar, apa kabar Muhammad Aufar? Saya suka gaya rambutnya. Sarla kemana Sarla nih? Sarla bacaan apa Sarla? Inna thumma lamma tak jumpa. Nah itu. Ada yang tahu? Inna. Sarla mikir kayaknya. Idgham biguna, Pak. Idgham biguna. Inna itu adalah bacaan gunnah atau idgham musyaddadah. Inna thumma. Bacaan ya Allah. Ini bikin Bapak gemes pengen belajar offline tuh kayak gini nih. Lupa semuanya sama Al-Qur'annya. Apa bacaan apa Azim? Mat ari lisukun, Pak. Mat ari lisukun. Oke, lanjut sekarang. Terkait dengan bacaan Quran surah Luqman ayat 13 dan ayat 14. Oke, silakan siapa yang membaca ayat 13? Saya, Pak. Oke, siapa namanya? Bapak catat nih Rizky ya. Maulida. Rizky Maulida. Oke, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Oke, luar biasa. Artinya? Dan Allah firman kepada anaknya, buatku yang beribadah kepadanya, hai anakku, janganlah kamu bersyukur kepada Allah, sesungguhnya yang bersyukur kepada Allah adalah benar-benar kezaliman besar. Oke. Selanjutnya, ayat 14, siapa? Saya, Pak. Adin, oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi
حملته أمه وحنا على وحن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديه إلي المصير. صدق الله العظيم. Oke, ya. Isi kandungan Quran surah Luqman ayat 13 dan 14. Pertama, dalam ayat di atas Allah SWT menginformasikan tentang wasiat Luqman kepada anak-anaknya. Wasiat pertama adalah agar menyembah Allah yang Maha Esa tanpa menyekutukannya. Ya, Luqman memperingatkan bahwa tindakan syirik adalah bentuk kezaliman terbesar. Jadi Luqman ini mewasiatkan, ya. Luqman ini terkenal dengan sahabat yang sangat soleh, ya, sehingga diabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Jadi dalam Quran surah Luqman, ya, pertama tadi bahwa wasiatnya adalah agar menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya, tanpa menyekutukannya. Jangan syirik, ya, menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini pelajaran bagi kita semuanya bahwa sesibuk apapun kita, maka harus beribadah kepada Allah itu kita utamakan, ya. Kemudian yang saya dalam sini bahkan kita berbeda keluarga, ya, di rumah lain berbeda keluarga. Dan kamu akan manusia supaya berbeda keluarga, itu harus menjadi anak yang bermanfaat, ya. Soalnya kayak ini biasa orang pernah melepaskan, ya, mungkin sama dengan itu akhirnya, ya, mungkin ketika bayi, ya, gendong sampai bisa kira-kira tapi ini tidak daripada usaha untuk dua dari. Saya gunakan, ya, kemudian pada ayat yang lain Allah SWT berfirman, dan para ibu menyusui anaknya selama 2 tahun, ya. Menyebut-nyebut penderitaan, kepayahan, dan kerepotan ibu dalam mendidik anak siang dan malam untuk mengingatkan tentang ihsan, kebaikan dan ketulusan seorang ibu kepada anak-anaknya. Oleh karena itu Allah SWT berfirman, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua, ya. Oke, coba Bapak ingin terkait dengan birrul walidain, ya, berbuat baik kepada kedua orang tua. Apa langkah konkret yang bisa kita lakukan berbuat baik kepada kedua orang tua? Yang paling simple, yang paling sederhana apa? Ada yang bisa? Silahkan Sarla, Raisa Sarla. Apa contoh konkret kita berbuat baik kepada orang tua? Ya sangat simpel saja. Mendoakannya selalu, Pak. Luar biasa mendoakan. Hafal doa kedua orang tua Sarla? Hafal, Pak. Coba, boleh dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya Sarla? Lupa. Oke, Rabbi firli, ya Allah. Ampunilah aku wali walidayya, ya, dan kedua orang tuaku, warhamhuma kama rabbayani shaghira, dan belas kasihanilah mereka seperti mereka membelas kasihani pada saat kita kecil. Nah, ini doa simple sekali, ya, yang harus kita ucapkan, wajib, ya, Bapak sampaikan di sini, wajib setiap selesai sholat untuk membaca doa kedua orang tua, ya. Kalau tidak, maka salah satu tanda kita bahwa tidak mensyukuri adanya orang tua yaitu tidak membaca doa kedua orang tua, ya. Oke, lanjut. Hadis terkait dengan bakti kepada kedua orang tua merupakan wujud, ya, bahwa kita sayang kepada kedua orang tua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ya, Ja'a rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahaqqun nasi bi husni sahabati qala ummuka qala thumma man qala summa ummuka qala summa man qala summa ummuka qala summa man qala summa abuka wa qala banu subru, ya, subru mata wa Yahya banu Ayyub
haddatsana Ayyub Zur'ata mithlah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW sambil berkata, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak berbakti padanya? Beliau menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa? Dia menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Dia menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa? Dia menjawab, kemudian ayahmu. Ya. Maka ini salah satu derajat seorang ibu, tiga tingkatan dibandingkan seorang anak. Ya. Betapa besarnya jasa seorang ibu. Ya. Lebih khusus, umumnya kedua orang tua kita dalam melahirkan kita. Ya. Jadi kita harus berbuat baik kepada mereka berdua. Kaitan antara ibadah dan bersyukur kepada Allah SWT dalam surah Luqman ayat 13 dan 14. Boleh dibaca aja ya juga. Yang tulisan hijau, Bapak. Ya, betul. Bersyukur dapat ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada manusia. Perwujudan dari syukur kepada manusia adalah dengan cara membalas perbuatan baik dengan yang lebih ikhlas atau ihsan atau setidaknya sama baiknya. Ya, jadi harus bersyukur. Tadi Bapak sampaikan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Oke, selanjutnya Desta. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Perwujudannya tidak lain adalah dengan beribadah, yaitu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Oke, beribadah ya. Ini perwujudan daripada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah, kemudian menjauhi larangan dan melaksanakan perintah disebut dengan takwa ya. Ya, selanjutnya Arum Muji Lestari. Ibadah meliputi aspek ritual seperti sholat dan sejenisnya, dan aspek sosial yaitu yang mencakup segala aktivitas hidup sehari-hari dari persoalan yang paling sepele seperti bersin sampai yang paling dianggap besar apapun bentuknya. Nah ya, jadi ibadah itu meliputi ada ritual, ada sosial. Ya, ritual, sholat yang kita lakukan, kemudian berzikir dan yang lainnya. Sosial, ya membantu teman, ya, dan yang lainnya. Oke, lanjut, dibaca Afar yang biru. Ya, dari sisi caranya nih Kak. Ya. Dari sisi caranya, bersyukur meliputi 3 aspek, yaitu hati, lisan, dan perbuatan. Oke, 3 aspek: hati, lisan, dan perbuatan. Hati meyakini bahwa semua yang kita peroleh berasal dari Allah. Lisan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian perbuatan kita berbuat baiklah dengan orang lain, maka itu perwujudan daripada rasa syukur. Hikmah dan manfaat beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik itu menyekutukan Allah, menduakan Allah. Kalian diduakan mau tidak? Hanya geleng-geleng, ya, tidak mau, apalagi Allah. Ya, Allah kalian duakan dengan apa sih contoh syirik kecil? Syirik yang sangat ada yang bisa memberikan contoh syirik yang sangat sepele sekali? Apa? Silakan. Ada yang bisa memberikan contoh syirik yang sangat sepele sekali? Elsa deh kayaknya nih. Apa Elsa? Kayak misalnya ada orang yang sukses kan Pak. Terus tuh ada orang lagi bilang, ih ini nih sukses karena ini gitu. Oh itu syirik ya. Bagaimana yang lainnya? Betul kayak itu syirik? Ayo. Percaya terhadap tahayul, Pak. Gimana? Percaya terhadap tahayul termasuk syirik juga kan, Pak? Oh iya. Jadi syirik itu menduakan Allah, maksudnya gini. Yang dimaksud di sini tidak berusaha mengesahkan Allah SWT dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Contoh, mau kaya nyembah pohon besar, cari tuyul. Nah itu menyekutukan Allah. Jaga lilin setiap malam Jumat. Nah itu contoh ya. Kemudian, nah ini contoh kecil sepele sekali. Kita tidak
menduakan Allah, ya. Contohnya ketika Allahu Akbar, asik dengan HP-nya, ya, asik dengan nonton TV-nya, asik dengan ngerumpinya, asik dengan chat dan yang lainnya, maka itu salah satu kita menduakan Allah. Allah manggil, bayangkan orang tua manggil, contohnya Muhammad Alfar, tolong ini, kira-kira tidak jawab, orang tua marah tidak Alfar? Marah, apalagi Allah. Cuma Allah tidak menunjukkannya, ya. Oke, itu contoh sedikit kecil, ya. Kemudian mohon ada yang bisa memberikan kesimpulan. Silakan. Iya, saya, Pak. Oke. Apa kesimpulan daripada pembelajaran hari ini? Kesimpulan yang pertama yaitu kita dianjurkan untuk beribadah, yaitu ada beribadah ritual dan sosial, kemudian bersyukur dengan dalam 3 aspek, yaitu melalui hati, lisan, dan perbuatan. Terus kesimpulan yang ketiga, jika kita beribadah dan bersyukur, kita akan mendapatkan hikmah dan manfaatnya, yaitu mendapatkan keberkahan dari setiap rezeki yang kita terima, menemukan ketenangan batin dan kedamaian hati. Ketiga, terhindar dari siksa api neraka. Oke, itu, luar Pak. biasa, ya. Ya, itu kesimpulan untuk hari ini. Materi selanjutnya nanti kita lebih kepada hikmah, ya. Hikmah terkait dengan bersyukur dan beribadah serta berbuat baik kepada sesama. Oke. Kita akan latihan soal, ya. Berikut ini yang merupakan perilaku bersyukur, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala adalah senang bisa mencontek, senang bisa menolong orang lain, senang bisa marah sama ibu, senang tidak masuk sekolah, senang bisa mengganggu teman. Disimpan jawabannya. Oke. Sudah tampil? Sudah, Pak. Sudah, ya? Oke. Di sini Bapak akan memencet tombol untuk menjawab pertanyaan yang pertama tadi. Kita lihat siapa namanya. Jangan yang nggak turun nanti. Siapa? Arum Muji Lestari. Silakan. Apa jawabannya tadi? B, Pak. B. Luar biasa. Oke. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Berikut ini adalah cara-cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali, ya. Oh, kita cek jawaban tadi. Jawabannya tadi adalah B, ya. Ya, betul. Jawabannya B, ya. Yang kedua, berikut ini adalah cara-cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali membaca hamdalah, mengerjakan sholat 5 waktu, mempercayai kebenaran rukun iman, belajar dan mengajar Al-Quran, berpuasa sepanjang masa. Kecuali Nabila Maisara. Apa? C. C, ya? Finish? C finish? Nabila Maisara. Saya, C. Pak. Apa? Siapa tadi? Salsabila. Salsabila. Apa? E. Kita lihat aja ya jawabannya. Apakah jawabannya? Iya, E ternyata, ya. Terakhir. Pada hari ini, apa perasaan kalian belajar online? Untuk hari ini, dibuka aja kameranya, kan? Apa perasaannya? Tetap semangat, jaga kesehatan, ya. Oke. Pesan, nasihat, dan motivasi, ya. Pesan Bapak, ibadah jangan ditinggalkan, ya.
sesibuk apapun kita, sholat terutama, ya. Kemudian orang tua, ya, jangan sampai mengatakan ketika orang tua meminta pertolongan kepada kita, karena perkataan itu kunci kita untuk membuka neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, perhatikan. Kemudian tetap berbuat baik kepada siapapun. Karena kebaikan yang kita lakukan, tadi contoh, itu pasti akan kembali kepada diri kita. Jangan khawatir, Allah tidak pernah tidur. Ya, Allah tidak pernah tidur, dan ketika kita berbuat baik pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Oke, sebelum kita mengakhiri, Bapak mohon untuk memimpin pembacaan doa kembali kepada sekretaris. Bapak persilahkan. Sebelum kita mengakhiri kegiatan, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, ya, jadi Bapak mengingatkan kembali, nanti ada di GCR, ya, terkait dengan LKPD, ya. LKPD nanti tolong dicek, tolong dikerjakan, baik itu ada di link, ya, ada linknya nanti terkait dengan tugas LKPD yang Bapak share nanti di GCR, ya. Nah, untuk hari ini, oh iya, Bapak tadi belum menunjukkan bahwa ini adalah kartu ujian Bapak, ya, terkait dengan kegiatan PPG, ya. Ini kartu ujian. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini bisa berlanjut lagi di pertemuan selanjutnya karena Bapak suka. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan Bapak. Sekali lagi mohon dimaafkan. Bapak akhiri, Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih semuanya.